Anda kembali bersama laporan khusus. Ini adalah visual terbaru kondisi di Westminster Abbey jelang detik-detik penobatan Raja Inggris, Raja Charles III, yang menurut jadwal sekitar pukul 10.20 waktu setempat, kalau mengikuti waktu Indonesia sekitar 1 jam lagi dari sekarang begitu, akan bergerak dari Istana Buckingham menuju ke Westminster Abbey. Yang jelas seluruh tamu undangan sudah dipersilakan masuk ke area penobatan. Dan saat ini akan menunggu arak-arakan bergerak menuju lokasi penobatan di Westminster Abbey. Prof. Peter juga masih bersama saya saat ini di studio Kompas TV untuk berbicara lebih banyak soal prosesi penobatan ini. Prof. Peter, mungkin bisa dijelaskan kepada kami warga Indonesia yang sedikit belum memahami betul bagaimana proses penobatan ini. Yang terlihat sebelum arak-arakan dari Raja Inggris menuju ke Westminster Abbey, ini memang terjadi seperti ini, dan mungkin ada bisa dijelaskan soal gambar yang kita tampilkan sekarang ini? Ya, ini sebenarnya pada hakikatnya penobatan adalah satu upacara sakral, ya. Ada semacam unsur agamis yang sangat menonjol, dan itu adalah membayangkan bahwa sebenarnya atau mencerminkan bahwa raja adalah pelindung dari gereja Inggris, ya, Protestant Church. Jadi pada inti dari seremoni ada semacam anointment, ya, ada dicairkan minyak suci di atas di beberapa tempat di punggung dan di bau dan di muka dari raja. Jadi ini adalah hakikat dan unsur dari seremoni yang paling berbobot. Yang lain ada seremoni untuk orb dan scepter. Ini mencerminkan tugas lahiriah, ya, tugas lahiriah sebagai pelindung dari negara dan orang yang betul-betul mengayom, ya. Tapi yang paling penting adalah boleh dikatakan semacam lustrasi, ya, lustration ceremony. Dan raja duduk di atas satu dampar atau satu kursi kerajaan, dan di dalam kursi kerajaan ada satu batu, ya, batu yang namanya Stone of Scone, ya. Dan Stone of Scone itu sedikit seperti waktu di Majapahit atau sedikit seperti waktu zaman prakolonial Jawa, ada semacam stelo gilang, ya. Stelo gilang yang punya makna yang khusus, yang juga sakral, ya. Jadi ini berlapis-lapis, ada unsur seremoni, ada unsur arak-arakan, ada unsur untuk melindungi negara, tapi juga ada unsur untuk betul-betul bertindak sebagai pelindung dari gereja. Tapi kalau melihat profil dari Raja Charles III ini, secara kasat mata ataupun dalam pikiran singkat awam nih, melihatnya sosoknya dikenal cukup memperhatikan lingkungan, kemudian yang terbilang praktis dalam segala hal begitu, sehingga pada akhirnya ada kesan bahwa semuanya dirampingkan. Tadi dalam laporan koresponden kami juga menyampaikan untuk jumlah tamu yang hadir atau yang diundang dalam kegiatan penobatan kali ini saja berbeda dengan penobatan Ratu Elizabeth II 70 tahun lalu. Kira-kira menurut Anda dalam penobatan Raja Charles kali ini secara tradisinya, apakah ada yang berbeda dengan penobatan Ratu Elizabeth II waktu itu? Saya kira pada inti tidak ada yang berbeda. Sebenarnya Charles sendiri mau bahwa ada sesuatu yang fundamental berbeda. Ya. Dia mau bertindak sebagai pelindung dari semua agama. Dan notabene agama kedua dari Inggris bukan Kristen, bukan Katolik, tapi Islam. Ya. Jadi dia mau dinobatkan sebagai pelindung dari semua agama, the defender of faith, bukan defender of the faith. Tapi itu ada batu dari gereja dan Archbishop of Canterbury dan York dan
majelis dari semua uskup yang menolak bahwa itu bisa diubah, ya. Jadi dari pihak Charles sendiri dia bertindak dan berpikir yang cukup kreatif dan cukup mencerminkan realitas dari Inggris sekarang, because we live in a multi-ethnic and multi-religious society. Tapi itu bersandar kepada hakikat dari seremoni yang sebenarnya mengobatkan dan menaikkan terhadap takhta dari seorang yang pelindung gereja Inggris doang. Oke. Satu hal juga yang menarik ini, Prof. Karena kita paham saat Ratu Elizabeth II ini meninggal bulan September tahun 2022, tidak sampai 1 minggu setelah itu langsung ada rapat aksesi untuk menetapkan Raja Charles untuk meneruskan tahta monarki begitu. Tapi tidak langsung dilakukan penobatan saat itu. Penobatan justru baru terjadi di bulan Mei 2023. Apakah hal ini wajar? Jarak waktu antara aksesi dengan penobatan ini terbilang jauh atau ya memang sebetulnya tradisinya ya seperti itu begitu, Prof? Apa yang bisa dijelaskan terkait dengan hal ini? Ya, sebenarnya pada zaman abad pertengahan, ya, raja sangat penting sekali. Dan kalau raja meninggal, ada semacam pepatah, the king is dead, long live the king. Ya, raja sudah wafat, hiduplah raja baru, ya, supaya tidak ada senggang waktu terlalu lama antara satu kerajaan dan kerajaan baru. Tidak ada kekosongan begitu ya? Kalau ada kekosongan, itu bisa menjadi anarki, ya, bisa menjadi seperti waktu abad 12 dengan King Stephen atau Queen Matilda dan ada semacam perang saudara, ya. Jadi ini ada untuk supaya ada semacam seamlessness, ya, sesuatu yang betul-betul bertindak yang halus dan bergabung antara satu kerajaan yang sudah lewat dan kerajaan yang baru. Dan kalau kita menoleh kembali kepada Februari 52, waktu dengan mendadak Raja George VI, George yang 6 dari ayah, eyang dari Charles, meninggal sebab kanker paru-paru. Ada senggang waktu lebih dari 1 tahun sebab Ratu Elizabeth hanya dinobatkan pada bulan Juni 53. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Dan kalau kita kembali kepada abad 19 atau abad 18, itu tidak sesuatu yang betul-betul aneh. Ya. Ada semacam pengalian yang sangat singkat dan sangat tidak mengundang kerusuhan. Dan ada upacara yang jauh dini hari disiapkan. Dan untuk begitu banyak prajurit, begitu banyak seremoni yang harus disiapkan, ini membutuhkan waktu yang pikiran yang matang dan persiapan yang matang. Tidak bisa dengan mendadak simsalabim ada semacam penobatan. Iya. Intinya semuanya masih berjalan sesuai dengan prosedurnya dan tidak ingin semuanya terburu-buru begitu. Tidak. Hal lain yang juga menarik di sini tidak hanya masalah proses ataupun juga tahapan dari penobatannya, tapi yang menarik di sini juga soal pernak-perniknya nih, Prof. Victor, yang menarik untuk dicermati apa-apa saja yang dikenakan Raja Charles III saat melangsungkan penobatannya di Westminster Abbey kali ini. Soal penobatan ini pun yang menarik di sini adalah hiruk pikuk sebelum dan beberapa saat jelang penobatannya nih, Prof. Victor. Tadi dilaporkan juga oleh koresponden kami bahwa ada suara-suara yang berbeda. Pendapat publik yang terpecah antara mereka yang mendukung kehadiran dari kerajaan Inggris ini untuk bisa tetap bertahan, tetap langgeng begitu. Tapi ada juga kelompok lain yang masih meragukan adanya atau fungsi dari kehadiran dari kerajaan Inggris ini. Menurut Anda, sebesar apa tantangan dari Raja Charles III saat nanti resmi
menjabat sebagai Raja Inggris untuk bisa meyakinkan seluruh publik di Britania Raya bahwa kerajaan Inggris ini penting untuk kelangsungan dari negara Britania Raya itu sendiri. Apa bisa Anda bagikan pandangannya soal ini? Ya, saya kira kita harus analisa bagaimana statistik ya. Kalau kita lihat bahwa 25% dari warga Inggris menentang monarki atau mau bawa Inggris menuju kepada satu republik, dan 25% mungkin kelihatan mungil, tidak terlalu besar. Tapi kalau kita membedakan antara milenial, generasi Z dan anak muda yang lahir pasca 1990, kira-kira 40% menentang monarki. Ya? Kalau orang sepantar saya yang sudah dewasa, sudah lanjut usia atau sudah lebih dari 50 atau 60 tahun, hampir 75% mendukung monarki. Ya? So there is ada isu dari generasi, ya? Generasi yang tua, yang sangat mendukung, masih mendukung walaupun ini satu raja baru, dan anak muda yang cukup ragu-ragu apakah ini salah satu pola yang betul-betul menguntungkan. Dan saya kira semua tergantung Charles sendiri, ya. Ojo dume, ya. Jangan arogan, ya. Kalau dia betul-betul ambil tindak sebagai orang yang muncul sebagai resi, sebagai orang yang wibawa, yang tidak sering naik pitam waktu kita lihat, waktu dia tanda tangan dan ada kebocoran dari dia punya pen di Belfast atau di tempat lain, ya. Kalau dia betul-betul bertindak wibawa dan sunyi dan memihak kepada orang yang menderita, orang menderita, dan ada banyak sekali isu-isu untuk Inggris, sebab Inggris dengan tindakan yang menurut saya sangat tidak menguntungkan keluar dari EU. Sekarang ada isu dari bagaimana, sebab Inggris adalah 4 kerajaan dan satu kepangeranan, atau 3 kerajaan, satu kepangeranan. Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Wales, ya, kepangeranan. Ini semua harus bergabung, dan kalau kita menoleh ke belakang kepada 2016 waktu ada pungut suara mengenai EU, referendum, ada mayoritas di Irlandia Utara dan ada mayoritas yang sangat jelas sekali di Skotlandia bahwa mereka mau tetap bergabung dengan EU, ya. Jadi tantangan waktu Queen Elizabeth, Ratu Elizabeth muncul adalah bagaimana dengan elok kita bisa mengundurkan diri dari peran sebagai imperium, ya. Dan mereka membentuk persemakmuran, Commonwealth, sebagai satu klub. Dan sebenarnya Queen Elizabeth, Ratu Elizabeth, tidak berpandang bulu tentang etnis atau warna kulit dan lain-lain, dan dia cukup sukses dengan membantu Inggris mengundurkan diri dari peran sebagai negara kolonial kepada satu negara pasca kolonial. Kalau dibandingkan dengan Belanda, mungkin lebih elok dan lebih sukses Inggris. Ya. Sekarang radikal berbeda, tidak lagi kita punya 14 tempat yang mungil kecil yang masih mengakui, atau Kanada yang masih mengakui Charles sebagai head of state. Karena masuk dalam persemakmuran juga kan. Persemakmuran, ya. Tapi jangan salah, ada satu arus Republikan. Kita bisa lihat Barbados, mereka baru saja mengarahkan kepada satu republik. Ya. Jadi ini tergantung kewibawaan dan tindakan dari Charles, yang dia punya aset sejak dini hari. Dia sudah bicara mengenai isu dari global warming, isu dari ekologi, dan ini adalah isu-isu yang sangat dekat dengan keprihatinan dari generasi muda. Nah, yang pasti juga ada peran dari senior royal yang lain begitu. Anda melihatnya akan seberapa besar signifikannya peran dari senior royal yang lain untuk bisa menguatkan posisi Raja Charles III memimpin monarki Britania Raya ini? Kalau kita lihat keberadaan dari Pangeran William, juga Kate Middleton, ini bagaimana kemudian
mereka bisa berperan untuk menguatkan posisi Raja Charles III ini sebagai Raja Inggris untuk saat ini? Ya, mereka akan ada semacam pendukung yang sangat sangat penting. Mereka juga akan mencerminkan keprihatinan mengenai ekologi, dan untuk William dan Kate mereka bisa bicara dengan logat dan dengan nada yang bisa diterima oleh generasi muda, mungkin lebih gampang dengan ayah. Jadi mereka mungkin ditugaskan untuk tugas yang khusus, mewakili kerajaan untuk menghadap kepada anak muda dan generasi muda, dan juga isu dari sport, isu dari pendidikan, isu dari lingkungan. Mereka bisa mengangkat seperti memikul berat isu-isu dari kerajaan. Kalau mereka betul-betul satu tim, itu akan menang. Kalau mereka saling menyaing, itu tidak akan menang. Dan juga ada isu dari Prince Harry dan Prince Andrew yang juga akan menjadi salah satu bola panas. Oke, yang juga menarik di sini sedikit banyaknya saat Raja Charles III ini akhirnya naik tahta menjadi Raja Inggris, ada beberapa perubahan yang juga terjadi di lingkup kerajaan. Ini juga yang bakal kami juga sampaikan ke hadapan Anda nih saudara. Setelah meninggalnya Ratu Elizabeth II, ini sejumlah anggota kerajaan Inggris ini mendapatkan gelar baru juga ya. Kemudian gelar Pangeran Wales yang selama ini tersemat di depan nama Pangeran Charles pun ditinggalkan saat dirinya naik tahta. Sempat saya singgung nih Prof. Peter soal sedikit banyaknya penobatan Raja Inggris, penobatan Raja Charles III ini akan berpengaruh pada gelar dari senior royal yang lainnya. Bagi anggota keluarga kerajaan yang lain juga begitu. Tapi Anda merasa bahwa ini juga akan berpengaruh signifikan untuk sumbangsih masing-masing anggota kerajaan untuk memperkuat kedudukan dari Raja Charles III ini sebagai penguasa di Britania Raya. Akan berpengaruh signifikan atau tidak menurut Anda? Ya, saya kira harus adalah atau cenderung kepada salah satu keluarga inti kerajaan yang lebih mungil, lebih kecil ya. Jadi beda dengan waktu Ratu Elizabeth, waktu ada di dalam istana ada Nyai Keparak dan ada ya orang yang ditugaskan untuk menjadi companions dan lain-lain. Mereka sudah dibubarkan ya. Situasi akan jauh lebih streamlined ya. Dan working royals hanya Prince of Wales, Kate Middleton, Prince Edward, Princess Royal, ya. Jadi Duke of Gloucester dan beberapa anggota inti dari keluarga masih akan bertindak sebab Prince Andrew dan Prince Harry sudah tidak tergabung di dalam keluarga inti dari kerajaan dalam arti bahwa mereka punya tugas sebagai working royals, ya, tidak lagi working royals. Ya. Jadi saya kira cenderung kepada satu streamline monarki ini akan menjadi ciri khas dari ya kerajaan baru. Ya. Dan itu wajar sebab Inggris membutuhkan salah satu monarki yang value for money. Ya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa posisi raja ini dalam pemerintahan Inggris ini tidak sebatas aspek simbolis atau seremonial saja, tapi perannya cukup krusial untuk kelangsungan negara Inggris, terutama untuk Britania Raya secara lebih luas lagi, begitu maksud Anda, Prof? Ya, dengan jeli, dengan wibawa, kita harus merangkul 3 bagian, kepangeranan dari Wales, kerajaan dari Skotlandia, dan Irlandia Utara, supaya mereka masih bergabung. Ini United Kingdom, ya. Bukan satu kerajaan yang tunggal, ya. Bukan sebelum 1500, it was England, ya. Sekarang adalah satu kerajaan bergabung, dan gabung itu harus betul-betul ya berpaling kepada bagaimana kewibawaan dan tindakan yang cukup jeli dari raja.
Dan kalau kita lihat di mana Ratu Elizabeth meninggal, dia meninggal di Skotlandia, di Balmoral. Dia punya istana di Balmoral, dia punya istana dulu dia menjadi Prince of Wales dan dinobatkan di Cardiff di Prince of Wales atau di Wales Utara. Jadi dia punya pengalaman sebagai Prince of Wales dengan kepangeranan dari Wales sendiri. Ya. Jadi pengalaman itu dan tingkah laku akan disoroti. Ya. Dan dia bisa mengkerukan situasi, dia bisa mempertahankan situasi yang status quo, atau dia bisa dengan jeli memperbaiki situasi supaya keluarga sedikit seperti Indonesia, ya ada antara Skotlandia dan Inggris seperti Sumatera dan Jawa. Ya. Ini adalah inti dan sumpamanya orang Skotlandia menjadi tidak lagi ada tenggang rasa, tidak lagi ada tenggang rasa dengan Inggris, mereka bisa ada arus untuk independensi. Sempat mencuat juga soal referendum itu di Skotlandia beberapa waktu lalu kan? Ya, 44% memilih untuk pisah. Sekarang sumpamanya ada referendum lagi, tentu saja lebih dari 44% akan memilih untuk bergabung kembali kepada EU. Sebab kalau kita lihat Irlandia, Republik Irlandia, mereka bisa memperoleh dana yang cukup signifikan untuk membangkitkan mereka punya infrastruktur dari international web, infrastruktur dari jalan tol dan lain-lain. Jadi ini adalah tantangan yang real. Dan sekarang kita tidak punya industri yang signifikan lagi, industri minyak di Laut Utara. Oke. Itu sedikit perspektif yang mungkin juga menjadi penambah khasanah kita, penambah pengetahuan kita untuk warga Indonesia sehubungan dengan penobatan yang berlangsung beberapa saat lagi. Ini kondisi detik-detik menuju penobatan dari Raja Charles III. Sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam penobatan kali ini sudah mengambil posisi masing-masing. Nanti akan dilangsungkan seremonialnya nanti, mulai nanti di titik start atau titik mulanya berada di Istana Buckingham. Kemudian arak-arakan akan mengarah menuju ke Westminster Abbey melewati The Mall. Kemudian di sana juga sudah disambut oleh para masyarakat sipil, bahkan juga saya juga yakin ini tidak tertutup kemungkinan warga asing juga ikut menonton langsung di kawasan The Mall, melintasi Admiralty Arch dan kemudian berbelok menuju ke Whitehall. Di sana pun sudah ada para pendukung yang menanti dan nanti baru kita akan berlabuh ke Westminster Abbey dan nanti akan langsung dipimpin oleh Uskup Agung Canterbury untuk prosesi penobatan Raja Inggris sendiri. Untuk saat ini, Prof. Peter, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama Kompas TV sehubungan dengan penobatan Raja Inggris ini. Untuk saat ini, saudara, kami tutup dulu laporan khusus penobatan Raja Inggris atau Raja Charles III. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk melihat lagi lebih jauh sehubungan dengan proses penobatan dari Raja Charles III sebagai pemimpin baru monarki Britania Raya.